Pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan, serta fokus pemerintahan dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 Desember 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu 1971. Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958, namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hasil pemilu 5 Juli 1971 itu mengatakan Golkar sebagai pemilik suara mayoritas diikuti PNI dan Komunis. Pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1973 yang melantik Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemilu tahun 1977. Pemilu ketiga berlangsung pada tahun 1977, menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemilu tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Setelahnya, pada masa Orde Baru, kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sementara presiden dan wakil presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 sama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dan selama masa pemilu ini, Golkar selalu memenangkan suara terbanyak. Dalam sidang umum MPR, Soeharto juga kembali terpilih menjadi presiden dan membuatnya terus menjabat selama 32 tahun. Walau begitu, wakil presiden yang mendampingi tiap periode berganti mulai dari Umar Wilahakusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, hingga Baharudin Yusuf atau B.J. Habibie. Kelima, pemilu tahun 1999. Digulingkannya pemerintah Presiden Soeharto membuat pemilu dipercepat dari yang semula dijadwalkannya pada 2022 terpaksa dilangsungkan pada tahun 1999. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, di tahun 1999 ada 48 partai yang ikut dalam pesta demokrasi ini. Kemudian, dari hasil sidang umum MPR, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Yang keenam, pemilu 2004. Pada pemilu 2004 kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih langsung oleh warga negara Indonesia. Hasil pemilu 2004 menyatakan Golkar keluar menjadi pemenang. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil dengan presiden. metode yang sama dari tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Dalam salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009, dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Presiden dan wakil presiden yang terpilih pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pemilu tahun 2014. Pemilu 2009 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dengan pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dalam negeri dan 30 Maret sampai 6 April 2014 atau luar negeri. Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014. Yang terakhir, pemilu 2019. Pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai dinyatakan lolos ke senayan, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PDT. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019.